Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Adnan dengan NIM 220107501006 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sel. Untuk materi yang pertama yaitu konsep sel prokariotik, dan sel eukariotik. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana konsep tentang teori sel. Ilmu yang mempelajari tentang sel dinamakan dengan sitologi. Perkembangan teori ini bermula ketika Robert Hooke melakukan penelitiannya terhadap sayatan gabus di bawah mikroskop sederhana. Dari hasil penelitiannya tersebut, ditemukan bahwa adanya rongga-rongga yang berbentuk seperti rumah lebah yang diberi nama selulae atau sel, yang artinya bilik kecil. Setelah Robert Hooke melakukan penelitiannya, beberapa ilmuwan juga ikut untuk melakukan penelitian untuk meneliti tentang teori sel tersebut. Di antaranya Einstein, Matthias Claydon, Robert Brown, dan Rudolf Virchow. Dari beberapa teori atau ilmuwan tersebut telah menjelaskan ada beberapa teori tentang sel, yaitu yang pertama, makhluk hidup memiliki satu atau lebih sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu setiap sel memiliki materi genetik yang akan diturunkan ke generasinya melalui pembelahan, dan semua kehidupan berasal dari sel-sel sebelumnya melalui pembelahan. Jika dikatakan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup, artinya sel merupakan penyusun dasar dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Dalam suatu organisme, ada yang dikatakan dengan organisme uniseluler atau organisme yang hanya bersel satu, dan ada juga yang dikatakan dengan organisme multiseluler atau organisme yang terdiri dari banyak sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel tanpa membran inti, sehingga materi intinya berbatasan langsung dengan sitoplasma dan tersebar di dalam sitoplasma itu sendiri. Hal ini menyebabkan sel prokariotik tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki organel yang bermembran. Oleh karena itu, hal ini juga menjadikan strukturnya relatif lebih sederhana dibanding dengan sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga ada pemisah antara ruang atau kompartemen inti sel dengan sitoplasma materi genetik DNA, yang dimana jika dibahasakan lebih sederhana, sel eukariotik itu terdiri atau berada di dalam inti dan terbungkus oleh membran inti. Adapun perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik yaitu untuk sel prokariotik tidak memiliki selubung inti, sedangkan sel eukariotik memiliki selubung inti. Yang kedua, DNA dari sel prokariotik itu bersifat telanjang, sedangkan DNA dari sel eukariotik itu terikat oleh protein. Yang ketiga, kromosom dari sel prokariotik itu bersifat tunggal, sedangkan kromosom dari sel eukariotik itu bersifat ganda. Yang keempat, sel prokariotik tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukariotik memiliki nukleus. Yang kelima, metabolisme dalam sel prokariotik itu dilakukan secara aerob ataupun anaerob, sedangkan metabolisme dalam sel eukariotik hanya dilakukan secara aerob. Yang keenam yaitu sel prokariotik tidak memiliki organel yang bermembran, sedangkan sel eukariotik memiliki organel yang bermembran. Yang ketujuh, sel prokariotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel eukariotik memiliki mitokondria. Yang kedelapan, pembelahan dari sel prokariotik itu bersifat amitosis, sedangkan eukariotik bersifat mitosis ataupun meiosis. Yang kesembilan, sel prokariotik itu tidak memiliki sitoskelet, sehingga tidak terjadinya pergerakan sitoplasma, sedangkan sel eukariotik itu memiliki sitoskelet sehingga ada aliran sitoplasma di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu tentang sel tumbuhan dengan sel hewan. Adapun perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, di dalam sel tumbuhan terdapat vakuola sentral yang besar, sedangkan di dalam sel hewan tidak memiliki vakuola sentral. Yang ketiga, di dalam sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan di dalam sel hewan tidak memiliki plastida. Yang keempat, di dalam sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena adanya dinding sel yang tersusun atas selulosa, sedangkan di dalam sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap
karena hanya memiliki membran sel yang ukurannya dan bentuknya tidak kaku. Selanjutnya, di dalam sel tumbuhan tidak terdapat sentriol, sedangkan di dalam sel hewan terdapat sentriol. Yang selanjutnya yaitu di dalam sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sedangkan di sel hewan terdapat lisosom, dan di sel tumbuhan juga tidak terdapat yang namanya silia, sedangkan di sel hewan ada yang dinamakan silia. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai struktur dari dinding sel. Dinding sel hanya terdapat di dalam tumbuhan saja, di mana dinding sel tersebut tersusun atas selulosa yang memberikan sokongan, perlindungan, dan mempertahankan bentuk dari sel tersebut. Di mana di dalam dinding sel ada yang dinamakan dengan dinding primer dan dinding sekunder. Kemudian di tengah-tengahnya terbentuk lamela ketika terjadinya pembelahan sel. Dalam dinding sel ada yang dinamakan dengan saluran plasmodesmata yang menghubungkan antara sel yang satu dengan sel lainnya. Pada umumnya, dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, kitin, garam karbonat, dan silia dari kalium dan magnesium. Selanjutnya yaitu struktur dari membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma bergantung pada molekul-molekul penyusunnya, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat dalam bentuk glikoprotein dan glikolipid. Dalam dinding sel memiliki struktur yang sama dengan fluida atau zat cair, sehingga lipid dan protein dapat bergerak secara bebas. Dalam dinding sel ada yang dinamakan dengan fosfolipid. Untuk satu fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor, di mana bagian kepalanya merupakan bagian hidrofilik yang suka dengan air, sedangkan bagian ekornya merupakan bagian hidrofobik atau yang tidak suka dengan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transport pasif dan transport aktif. Untuk transport pasif adalah perpindahan suatu molekul menuruni gradien konsentrasinya. Dapat juga dijelaskan bahwa transport pasif adalah transport ion, molekul, dan senyawa tanpa membutuhkan energi untuk keluar dari membran sel. Adapun contoh dari transport pasif ini ialah difusi, osmosis, dan difusi fasilitasi. Untuk transport aktif merupakan suatu jenis perpindahan molekul yang membutuhkan bantuan dari suatu energi, di mana yang bertujuan untuk membawa suatu molekul dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Adapun contohnya yaitu pengambilan glukosa dari tubuh manusia. Materi yang terakhir yaitu bagaimana proses dari makromolekul bisa diangkut keluar dari membran plasma. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan tahapan endositosis. Tahapan endositosis merupakan proses di mana transport makromolekul dan materi yang sangat kecil dari dalam sel dengan membentuk vesikula baru dalam suatu membran plasma. Yang kedua yaitu ada yang dinamakan dengan tahapan fagositosis. Tahapan fagositosis merupakan tahapan di mana partikel ditelan setelah vakuola bergabung bersama lisosom yang mengandung enzim hidrolitik. Yang ketiga yaitu tahapan pinositosis, merupakan tahapan di mana suatu sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula yang kecil. Dan tahapan yang terakhir yaitu eksositosis. Tahapan ini merupakan proses di mana membran vesikel berfusi dengan membran plasma. Kemudian makromolekul yang ada di dalamnya akan dibebaskan keluar dari membran sel. Sekian penjelasan saya terkait materi sel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.